Saudara sekalian yang terkasih, hari ini adalah hari baru, di hari kedua dan di tahun yang baru. Kita masuk dalam ibadah minggu yang pertama. Kiranya Bapak Ibu senantiasa diberi anugerah kesehatan dari Tuhan, dan kita juga diberi semangat untuk senantiasa berbakti dan bersekutu dengan Tuhan. Saya akan membacakan watak jemaat Minggu 2 Januari 2022. Segenap Majelis GKJ Jemaat Pondosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir pada hari ini. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Mujiono dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat dan PKJ. Warta jemaat yang pertama, Majelis Jemaat telah menyediakan amplop persembahan syukur bulanan, pembangunan, dan pelayanan kasih. Warga jemaat bisa mengambil amplop di meja amplop. Mohon dukungan dan partisipasi dari warga jemaat. Terima kasih. Warga jemaat yang kedua, ibadah minggu 9 Januari 2022 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Julia Nawangsi dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita masuk dalam ibadah saat pagi hari ini. Kita akan masuk dalam saat berdoa. Puji dan syukur bagi Allah yang Maha Tinggi, yang kami muliakan melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur karena Engkau telah menyertai kehidupan kami selama 1 hari. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, kami masuk dalam ibadah Sabat-Mu minggu pertama. Kiranya Engkau mengkuduskan hati kami, kiranya Engkau juga menyucikan hati kami. Bila kami boleh mengikuti ibadah ini dengan ketulusan serta kerendahan hati kami. Berikan kami semangat ya Bapak dalam menjalani dan meneliti kehidupan di tahun yang baru ini. Berikan kami juga semangat untuk senantiasa bersekutu memuliakan nama-Mu ya Bapak. Bapak, kami juga mohon bimbing dari tim musik, multimedia, seluruh majelis yang melayani, seluruh jemaat, terlebih-lebih pada Bapak Penatua Mujiono yang saat ini akan melayani jalannya ibadah pada minggu pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami semua, membimbing dan menuntun. Bapa yang di surga, jalannya ibadah pada pagi hari ini hanya kami serahkan ke dalam tangan kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari kaji nomor 397 ayat yang pertama dan yang kedua. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Hallelujah.
Marilah ibadah ini kita mulai dengan pengakuan percaya bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, untuk mengawali ibadah minggu yang pertama di tahun 2022 ini, puji dan syukur di hadapan Tuhan atas anugerah dan penyertaan Tuhan, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan rahmat dan berkat sukacita daripada Tuhan. Oleh karena itu, kita akan membaca di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 sebagai nas pembimbing pada pagi ini. Demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian nas pembimbing, dan di dalam nas pembimbing ini boleh membawa kita semakin berpengharapan kepada Tuhan untuk senantiasa dunia yang Tuhan berikan dengan bijaksana. Kita akan kembali menyanyikan Kidung Jemaat 397 bait yang ketiga dan yang keempat. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian hukum kasih yang boleh kita terima pada pagi hari ini. Kalau kita menyadari dalam hidup kita, setiap kehidupan kita sepanjang hari, sepanjang minggu dan sepanjang tahun belum bisa memuliakan Tuhan dengan sempurna. Demikian hanya kasih kita terhadap sesama, masih banyak sekali hal-hal yang membuat saudara kita sakit hati, tersinggung. Oleh karena itu, marilah kita mohon ampun kepada Tuhan.
kami yang di surga. Puji dan syukur atas tahun baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kau masih memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati berkat-berkat Tuhan di tahun yang baru ini. 2 hari yang lalu kami meninggalkan tahun 2021. Tentunya banyak suka peristiwa, baik itu duka dan suka. Berkat-berkat-Mu boleh senantiasa Mu berikan kepada kami sepanjang tahun 2021. Ya Tuhan, saat ini kami mengawali tahun yang baru. Kiranya Kau mantapkan langkah kami, dan biarlah kami boleh menapaki setiap tahun yang baru ini, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, dan nanti berganti tahun kami akan mengakhiri tahun 2020 dengan senantiasa berserah kepada Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan kehidupan kami di dalam hubungan kami dengan Tuhan. Kami belum bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, jiwa, roh kami. Seringkali kami mendukakan hati Tuhan. Kiranya Tuhan sumber pengampunan, sumber pengharapan, mengampuni setiap dosa kami. Demikian halnya hubungan kami dengan sanak saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami, saudara kami, masih tersulit setiap dosa dan pelanggaran kami. Dalam kehidupan kami masih menjadi batu sandungan bagi sanak saudara kami. Tuhan Maha Pengampun akan mengampuni setiap dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kepada kami pada pagi hari ini sepenuhnya hanya di tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setelah kita mengaku dosa dan kesalahan kita dan Tuhan, Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Oleh karenanya Tuhan memberikan berita anugerah pada pagi hari ini yang saya ambilkan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19. Demikian sabda Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kita akan sambut berita anugerah dengan menyanyikan Kidung nomor 415 bait yang pertama dan yang kedua. Membimbing aku pada
16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang alim. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Petunjuk hidup baru pada saat ini kembali mengingatkan kepada kita bagaimana cara kita hidup. Apalagi saat ini kita sudah memasuki tahun yang baru. Janganlah sampai kita seperti orang-orang yang bebal, tetapi kita menjadi orang yang arif, orang yang senantiasa mempergunakan waktu kita sedemikian baik dan sedemikian bijaksana. Karena kita melihat bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Demikian petunjuk hidup baru. Marilah kita sama-sama kali berdiri. Kita akan kembali mengasihi pengakuan iman rasuli kita kepada Tuhan. Dan setelah itu kita akan persiapkan di dalam Kidung Jemaat nomor 178 bait yang pertama dan yang kedua. Bersama dengan umat Tuhan di muka bumi ini, marilah kita kembali mengakui iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Firman Tuhan pada pagi hari ini kami persiapkan di dalam Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai yang ke-13.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau hadir menguasai hati kami, ya Tuhan. Sehingga benar Tuhan, kami tidak hanya sekedar membaca dan mendengar saja, tetapi kami mempunyai hikmat daripada Tuhan untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Urapi setiap hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Peluang 3 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Demikian firman. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membantu, ada waktu untuk menangis, dan ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan pergi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk meroket, ada waktu untuk menjadi, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dipekerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekalahan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, pada minggu pagi hari ini kami sangat bersyukur atas rahmat dan pimpinan Tuhan. Kami masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya Allahku, terkhusus pada saat pagi hari ini kami membawa jemaat-Mu di KJTU Bendosari di tempat ini. Kami percaya bahwa Engkau akan memberkati setiap warga gereja-Mu di tempat ini dengan melimpah-limpah. Banyak sekali suka duka peristiwa yang boleh mereka alami selama tahun 2021. Ajari kami semuanya untuk senantiasa menghitung berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami membawa setiap pengharapan jemaat-Mu di tempat ini di tahun baru 2022. Kiranya Engkau memberkati setiap pergumulan mereka. Engkau memberkati setiap cita-cita dan pengharapan mereka di tahun baru ini. Kami percaya bahwa dengan senantiasa berserah kepada Tuhan,
setiap cita-cita, pengharapan, dan pergumulan mereka di tahun yang akan datang ini, Tuhan akan senantiasa memberkati. Di dalam setiap pekerjaan karya apa yang mereka lakukan, Tuhan menjadikan itu semuanya saluran berkat bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi pendeta yang dan majelis semangat fungsionalis gereja, guru-guru sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap pelayanan mereka, di mana mereka melayani Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan menyertai dan melalui tangan-tangan mereka, melalui hati mereka, maka jemaat di tempat ini semakin bermakna dan bertumbuh bagi orang-orang di sekitarnya. Tuhan akan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Sinode Dipaside, Klasis Dosari, jemaat-jemaatmu yang ada di Dipaside. Tuhan akan memberkati. Kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan pun juga akan memberkati. Dan biarlah setiap rencana program kerja yang akan direncanakan di tahun 2022 ini boleh terlaksana dengan baik. Tiap MPH yang ada, Tuhan akan memberikan hikmat bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami pun juga tidak lupa menyerahkan bangsa dan negara kami di tangan kuasa-Mu. Dengan keadaan yang ada saat ini, pandemi COVID-19 masih ada. Kami percaya Tuhan pun juga akan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat bagi kami semuanya. Terlebih bagi pemimpin bangsa kami, Tuhan akan memberikan hikmat bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan setiap kehidupan kami, doa syafaat kami ini sepenuhnya hanya di tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, berkat-berkat Tuhan senantiasa tercurah di dalam hidup kita. Oleh karenanya kita akan memberikan persembahan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan atas berkat Tuhan tersebut. Kita akan mendasari di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hidup jemaat nomor 439, baik pertama sampai nomor 9 berakhir diikhlaskan.
Shalom Bapak Ibu. Tentrem Rahayu. Puji dan syukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan kita kembali dipertemukan di dalam ibadah minggu yang pertama di tahun 2022 ini. 2 tahun terakhir ini Klasis Bidosari karena adanya virus corona, maka kita tidak bisa melaksanakan program kerja kita dengan maksimal. Salah satunya adalah pelayanan tukar mimbar. Dan saat ini tahun 2022, minggu ini kita sudah memulainya. Sehingga kami mohon izin karena mungkin ada beberapa gereja yang masih belum menerima pelayanan dari luar. Izinkan ya Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, tema khotbah pada pagi hari ini saya mengambil tema menggunakan waktu karunia Tuhan dengan benar dan bijaksana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, puji dan syukur kepada Tuhan atas hadirat dan karunia Tuhan. Saat ini kita diperkenankan mengakhiri tahun 2021 dan mengawali tahun 2022 dengan selamat. Tentunya banyak peristiwa yang kita lalui, kita alami selama tahun 2021. Ada peristiwa yang menyukakan hati kita. Ada peristiwa yang mungkin mendukakan hati kita. Ada peristiwa yang membuat kita merasa bahagia, sukacita yang sungguh luar biasa. Tetapi mungkin juga ada peristiwa kedukaan yang membuat kita menangis. Apakah ditinggal oleh sama saudara kita karena terkena penyakit COVID atau yang lain? Atau kita ditinggalkan oleh orang yang dikasih kita karena mereka harus keluar dari keluarga kita dan menapaki keluarga yang baru, harus pindah dan sebagainya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dialami selama tahun 2021. Terlebih selama 2 tahun terakhir ini, bagi banyak orang, bagi banyak bangsa di seluruh dunia adalah tahun-tahun yang sangat berat. Karena serangan virus kecil yang namanya virus corona yang tidak kasat mata, yang melanda seluruh bangsa dan negara. Virus yang kecil ini meski kecil tetapi tentunya merusak seluruh tatanan baik kehidupan berbangsa, bernegara ataupun bergereja. Contoh kecil dari virus ini, Klasis Bidosari saja kita lihat selama 2 tahun terakhir vakum tidak ada kegiatan. Saat vakum tidak ada kegiatan, tentunya tidak ada koordinasi antara MPH, hubungan MPH dengan jemaat ini sedikit renggang. Pelayanan mimbar sudah tidak ada. Akhirnya juga berdampak terhadap sesajen klasis dan sinode. Sesajen kembali tidak ada yang stop dan sebagainya. Ini adalah sedikit dampak kecil di dalam kita bergereja. Demikian juga halnya dampak di tingkat jemaat. Bagaimana di tahun 2020 sampai 2021, corona itu sekitar bulan Maret tahun 2020. Banyak jemaat yang ibadahnya online, ada yang per keluarga. Dan di jemaat kami secara sehat, ibadah keluarga sudah 2 tahun ini tidak ada. Ibadah tutup tahun baru juga belum ada, karena kita masih mentaati aturan-aturan pemerintah. Demikian juga dengan pembatasan-pembatasan yang lain. Bapak Ibu Saudara, banyak sekali dampak kesurangan karena virus corona ini. Mulai dari pabrik yang tutup, gulung tikar, karyawan banyak sekali yang di PHK,
dan lain sebagainya. Belum berakhir virus corona ini, kalau kita melihat situasi saat ini banyak sekali banjir melanda, gunung Semeru meletus, dan banyak sekali bencana-bencana. Terasa waktu akan berjalan lebih lambat, dan kita mempunyai kekhawatiran di tahun 2022. Apakah lorong-lorong gelap tadi yang kita akan lalui ini akan sirna di tahun 2022? Apakah akan berakhir? Kita belum tahu, dan Tuhan sendirilah yang Maha tahu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kadang kita merasa bingung, pesimis, rasa putus asa di dalam kita menapaki tahun 2022 ini. Tetapi dengan terus berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setidaknya ada dua hal yang akan saya sampaikan sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca di dalam Pengkhotbah 3 ayat pertama sampai yang ke-13. Yang pertama adalah Tuhan sendiri adalah pencipta, pengatur dan pengarah waktu. Tuhan sendiri adalah pencipta, pengatur dan pengarah waktu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Pengkhotbah ini ditulis kira-kira abad keempat sampai abad ketiga sebelum Masehi, di mana keadaan Israel pada saat itu digambarkan sebagai bangsa yang sangat murah. Bangsa Israel secara politis hidup di dalam kekuasaan penjajahan yang silih berganti, mulai penjajahan Babel, kemudian penjajahan Made Persia, dan pada tahun 332 sebelum Masehi dijajah oleh Yunani. Kita tahu bagaimana pada saat kita mungkin merasakan penjajahan. Saya belum merasakan bangsa saya dijajah, tetapi orang tua kita mungkin kita mendengar penjajahan dari Belanda, zaman Jepang dan sebagainya. Tentunya ada penderitaan, ada penindasan, ada kriminalitas yang silih berganti yang dialami. Demikian halnya pada saat bangsa Israel dijajah pada saat itu. Raja Al-Masih yang dinanti-nantikan belum datang-datang. Nabi-nabi tidak muncul, dan bahkan firman Tuhan yang menyegarkan menjadi sebuah hal yang langka. Sehingga seorang ahli hikmat, pengkhotbah, menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang baru di bumi, segalanya sia-sia. Untuk segala sesuatu ada masanya. Demikian kata pengkhotbah. Dalam sukacita mungkin kita merasakan begitu cepat berlalu, tetapi manakala kita mengalami penjajahan dan kedukaan, waktu yang kita lalui itu seakan-akan sungguh sangat lama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian yang dirasakan oleh bangsa Israel pada saat itu di masa kejayaan. Kita tahu memang bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala, bangsa yang tegar tengguh, tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Meskipun bangsa Israel itu tegar tengguh terhadap Tuhan, tetapi Allah sendiri senantiasa memberikan berkat bagi bangsa Israel, memberikan pendampingan, memberikan hal yang sungguh luar biasa, penyertaan bagi bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam waktu yang singkat ini banyak sekali peristiwa dan keadaan yang bertentangan satu dengan yang lain, seolah tidak ada yang pasti. Manakala kita menapaki tahun 2022 ini mungkin hanya sekedar lalu saja atau bagaimana, tetapi kita melihat dengan rasa yang tidak pasti. Banyak sekali kebingungan, manusia bingung. Namun bagi Tuhan Sang Pencipta waktu, Dia mengetahui waktu itu secara utuh.
Bahkan dia mengaturnya sedemikian cermat sehingga bagi Tuhan tidak ada yang namanya kebetulan. Segala sesuatu diaturnya dengan sempurna. Oleh karena itu hanya Dialah yang dapat diandalkan untuk menjadi dasar berdiri teguh di tengah berbagai ancaman yang kita rasakan tahun-tahun yang akan datang dan saat ini. Tuhan hadir di tengah-tengah ketidakpastian saat kita menapaki masa depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2022. Tetapi Tuhan Sang Pengatur waktu dan pengarah waktu akan memantapkan kaki kita di dalam kita melangkahkan kaki di tahun 2022. Berita terputar bahwa di tengah-tengah kesia-siaan ini, janganlah hidup kita pun menjadi sia-sia. Kita pun juga harus bermakna, hidup secara positif terhadap waktu, pekerjaan, keluarga, dan dimanapun kita tinggal, hidup secara positif. Betapa pentingnya setiap titik-titik waktu yang kita lalui, betapa pentingnya setiap peristiwa yang kita lalui. Dan Tuhan berkata, setiap peristiwa yang kita lalui itu harus menjadi makna bagi kita dan bagi sesama kita. Dia tidak hanya membuat segala sesuatu itu indah dan bermakna pada waktunya saja, melainkan juga akan memberikan kekekalan di dalam hidup dan hati kita. Di dalam ayat yang ke-11 tadi, betapa indah dan sukacitanya di tengah dunia yang tidak sempurna, manusia yang serba terbatas dan penuh kefanaan, kita dapat mengamini dan melampaui setiap hidup kita dengan bijaksana. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang boleh saya sampaikan saat ini adalah, marilah kita menikmati dan mengisi waktu dengan benar dan bijaksana. Marilah kita menikmati dan mengisi waktu dengan benar dan bijaksana. Ada suatu ilustrasi yang saya baca dan sungguh menarik di dalam kita mengatur waktu kita dengan bijaksana. Ada seorang pemuda yang bernama Tim. Tim ini hanya hidup bersama dua orang, yaitu satu ayahnya dan satu adiknya. Di dalam sebuah liburan yang panjang, tiba-tiba ayahnya terserang penyakit jantung. Dan sebelumnya, Tim ini adalah sosok pemuda yang hidupnya hanya berfoya-foya, hanya mabuk-mabukan, dan tidak bisa mengatur waktu sama sekali. Hidupnya saya bilang tidak bermakna sama sekali. Tetapi di musim libur yang panjang ini, Tuhan berkenan mengambil ayahnya, sehingga Tim hanya hidup bersama dengan adiknya dan sudah tidak ada lagi biaya hidup dari ayahnya. Sehingga Tim harus berpikir bagaimana dia bisa menghidupi dirinya dan adiknya. Sehingga Tim di dalam hidupnya dia bekerja sebagai pencuci piring. Dia mencuci piring di restoran, dia cuci piring itu 1-2 hari dia merasakan hal yang sungguh berat karena semasa hidupnya dia tidak pernah melakukannya. Tetapi dia mulai terbiasa mencuci piring sehingga dia bisa makan bersama dengan adiknya. Saat dia mulai kuliah, dia pun juga harus mencuci piring, harus bekerja dan harus kuliah, sehingga dia bisa mengatur waktunya di dalam kuliahnya, belajar 2 jam saat siang hari. Dia merasa berat, dia harus belajar dan dia harus bekerja. Setelah itu dia lalui, dia lulus dengan baik, dia menjadi anak yang baik, ada kebiasaan yang baik yang dia lakukan dan menjadi kebiasaan yang cukup baik. Yang saya lihat 180 derajat dia berubah. Dia mengelola sebuah blog
Dia menyisihkan 2 jam waktunya untuk mengelola blog, dan blognya banyak viewer, banyak penggemar, sehingga blog itu bisa menghasilkan uang yang luar biasa. Dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik itu, akhirnya tim bisa menghidupi adiknya, bisa menyekolahkan adiknya sampai lulus dan bekerja. Inilah kita bisa mengatur dan mengarahkan waktu kita dengan benar dan bijaksana. Saudaraku yang berbahagia, masa depan yang cemerlang yang disediakan Tuhan itu adalah langit baru dan bumi yang baru. Sebagaimana yang disaksikan oleh Yohanes di Pulau Patmos, langit baru dan bumi baru dan Yerusalem baru itu turun dari langit. Artinya bukan berasal dari dunia, bukan hasil penciptaan atau pencapaian karya manusia, melainkan Allah sendiri. Ia akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatnya yang dikasihinya. Artinya terjadi persekutuan yang indah antara Allah dan manusia. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sesuatu perkabungan, maut dan air mata. Tuhan menjanjikan langit yang baru. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini Tuhan sendiri yang akan menjanjikan pengharapan bagi kita. Saat kita mengalami penderitaan, keputusasaan karena tidak ada pengharapan, Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar bagi umatnya. Saat kita mempergunakan waktu dengan baik dan bijaksana, maka Allah sendirilah yang mempunyai waktu dan pengatur waktu akan memberikan hari-hari kita yang penuh dengan hikmat, sehingga Tuhan sendiri yang akan memampukan kita di dalam menapaki tahun 2022 nanti. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti para gembala dan orang Majus yang datang mengitari palungan menyaksikan bayi Yesus di Natal yang kita rayakan beberapa minggu yang lalu. Kini pun kita juga mengitari palungan dan menyaksikan sang bayi itu sebelum bergegas pergi, melangkahkan kaki memasuki tahun 2022. Di sini kita tidak hanya mendapatkan jaminan kepedulian, tidak hanya mendapatkan jaminan penyertaan, tidak hanya mendapatkan jaminan keselamatan, melainkan juga tuntunan Tuhan untuk menuju langit yang baru dan bumi yang baru dalam kehidupan yang kekal. Marilah kita menggunakan waktu karunia yang Tuhan berikan dengan benar dan bijaksana. Tuhan memberikan kekuatan kepada umatnya yang berserah penuh kepada Tuhan, Sang Pemberi waktu dan pengharapan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau adalah Allah Sang pengatur waktu, pemberi waktu dan pengatur waktu. Ada suka dan kedukaan yang boleh kami lalui dan kami jalani. Tetapi Tuhan, di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami yang saat ini masih di dalam keadaan yang belum normal, kiranya Engkau memampukan kepada kami untuk bisa mengatur hati kami, mengatur hidup kami, mengatur waktu kami dengan benar dan bijaksana. Dan ajari kami untuk senantiasa menghitung hari-hari Tuhan, berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kami, sehingga hanya berpengharapan kepada Tuhan sajalah kami hidup. Hanya dengan mengandalkan kekuatan saja kami boleh menjalani hidup kami di tahun baru 2022 ini. Kami percayakan hidup kami hanya di tangan kuasa Tuhan, dan biarlah kami mempunyai hati yang bijaksana dan berhikmat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada minggu hari ini.
Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberkati kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuntun dan sertai, pegang tangan kami ya Tuhan. Kami akan sempurnakan dengan berdoa seperti Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan respon firman Tuhan dengan nyanyian jemaat PKJ 241 bait yang pertama. Tak ku tahu kan hari esok. Bait yang pertama dan yang kedua. Mari kita terima berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan masing-masing terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita tenteram rahayu. Amin. Kita
segenap majelis GKJTU Jemaat Bendosari mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami juga mengucapkan selamat tahun baru, selamat menjalani tahun 2022 dengan penuh harap dan berserah pada Tuhan. Semoga tahun 2022 menjadi tahun yang penuh berkat, sukacita dan damai sejahtera. Mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan oleh Ibu Pendeta, monggo. Terima kasih dan selamat hari Minggu. Shalom untuk semua. Hari ini MPH Klasis Bendosari ingin untuk bersama-sama mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru yang sudah hadir, dan kebetulan hari ini terima kasih Pak Mujiono yang sudah melayani Jemaat di Bendosari. Saya di sini berdiri sebagai pendeta Jemaat Bendosari, mengacarani sedikit. Mungkin Bapak Ibu silahkan duduk dulu. Perkenankan minta waktu 3 menit saja. Kami undang Bapak Ibu Majelis Pekerja Harian Klasis Bendosari untuk berkenan memberikan salam Natal dan juga salam Tahun Baru yang akan memberi kesempatan untuk tahun ini menjadi berkat. MPH Klasis kami undang Ibu Wulandari, Ibu Ketua MPH Klasis Ketua, kemudian Bapak Mujiono Bendahara, Ibu Pendeta Ariana, Ibu Pendeta Wulandari, Ibu Pendeta Ariana selaku sekretaris di MPH Klasis. Kami berikan waktu kenapa kok Klasis hadir di tengah-tengah persekutuan di awal tahun ini. Sebenarnya maunya datang di tanggal 25 atau 26, tetapi karena tidak ada kenapa alasannya, dan kami berikan waktu secukupnya pada siapa? Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Secara khusus kami MPH GKJTU Klasis Bendosari yang sebenarnya berjumlah 9 Bapak Ibu Saudara, tetapi ini baru hadir 4 ya. Yang lain nanti masih dalam perjalanan. Kenapa kami datang ke sini? Tidak lain dan tidak bukan karena selama 2 tahun ini Klasis Bendosari khususnya tidak dapat melakukan ibadah dan perayaan Natal secara bersama seperti tahun-tahun yang lalu. Maka program GKJTU Klasis Bendosari mengadakan aksi sosial, dan dalam aksi sosial itu kami berkunjung ke 9 jemaat. Adapun untuk perkunjungan pada kali ini adalah kali yang ke-5 ya, setelah di jemaat-jemaat yang ada di atas, baik Samirono, Kendal, Puyang, Pulihan, Kembang, dan hari ini di Bendosari. Masih ada 3 lagi yang akan kami kunjungi, yang sebenarnya kami rencanakan pada bulan Desember, namun karena berbagai banyak kegiatan Natal tentunya tidak ngandak waktunya, maka kami sempatkan hari ini untuk berkunjung ke sini. Kami ingin membagikan ya sedikit tali kasih lah dari Klasis untuk jemaat ini. Mudah-mudahan bisa diterima dan bisa bermanfaat bagi jemaat ini. Mungkin bisa diberikan kepada perwakilan salah satu majelis, ketua majelis. Dan kami mungkin semua majelis, tetapi nanti diwakili oleh ketua. Semua majelis bisa maju supaya kami minta 1 foto untuk dokumen. Terima kasih. Ini majelis MPH Sakti. Ketua 2 Pak Juwadi. Ya, ini sedikit
tali kasih dari kami, ibu-ibu dan bapak-bapak. Mungkin jangan dilihat lagi ya, tetapi kiranya bisa bermanfaat bagi jemaat di sini. Ngaten nggih. Tidak lupa kami semua MPH Masih Besari mengucapkan selamat Natal dan juga selamat Tahun Baru. Dan kalau ada yang pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kerawan dari MPH Klasis IKJTU Klasis Bedosari pada kesempatan hari ini dan memberikan tali kasih kepada IKJTU Jemaat Bedosari. Kiranya ini tali kasih yang terakhir. Kita berdoa mohon kepada Tuhan agar pandemi berakhir pada hari ini dan akan berubah menjadi endemi. Seperti yang saya khotbahkan di kuliah, memberikan semangat kepada mereka di dalam kita menghadapi tahun yang baru. Tuhan akan membebaskan kita dari pandemi dan berubah menjadi endemi atau penyakit biasa. Sekali lagi terima kasih kerawuhannya dan kami ucapkan selamat Natal, selamat menyambut menyongsong tahun baru 2022. Tuhan memberkati. Matur nuwun. Demikian Bapak Ibu dan Saudara, Bapak Ibu dan Saudara juga bisa nanti menikmati apa yang diberikan oleh MPH Klasis, karena hari ini khotbah Bapak Mujiono berkaitan dengan apa yang diberikan oleh Klasis. Nanti apa bentuknya? Mungkin Pak bisa dilihatkan. Kalau masih dibungkus ya berarti tidak kelihatan. Tapi ya ada kalender untuk 1 tahun. Jadi habis. Kemudian waktu itu dihitung melalui jam dinding yang dibuat oleh kreativitasnya MPH Klasis. Mudah-mudahan ini semua menjadi berkat bagi GKJTU Bedosari. Terima kasih sekali lagi dan kami mau foto sekali. Dan Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Selamat pulang dan kita bertemu lagi di minggu depan. Ya, ini jamnya. Selamat jalan sampai bertemu lagi dalam program-program baru di tahun 2022. Tuhan memberkati. Dibuka maskernya boleh.
Oh iya. Selamat hari Minggu untuk semua jemaat yang beribadah secara online dari rumah. Semoga ibadah di awal tahun 2022 ini menjadi satu semangat baru untuk kita dalam menyongsong tahun yang baru. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap beriman kepada